Kalau nggak salah kelas 3 semester 2 itu, jadi guru saya tuh masuk ke kelas buat nyari wakil siswa buat nonton Popda di 2000 berapa itu lupa. Nah, kepilihlah 2 anak sama ya kakak kelas lah. Yang lucunya saya tuh sebenarnya nggak nonton, malah lari-larian sama temen. Entah kenapa saya kecantol di panahan gitu. Padahal saya nggak nonton sama sekali. Malah teman-teman yang nonton yang nggak tertarik. Kalau anak-anak di seumuranku kan biasanya dikasih motivasi seminggu semangat, terus habis itu lupa sama motivasi itu kan. Ya, gimana? Jadi caranya itu ngambil buku gambar yang gede. Itu ditulis di situ. Terserah mau pakai gradasi atau apa, ya variasi kalian sendiri. Itu ditempel di dinding kamar kalian. Katanya pernah dibully di SD. Pernah. Baik, terima kasih teman-teman pemirsa Ansa Vision di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Daryat, dan tamu kita hari ini adalah Mbak Lintang atau Kak Lintang. Penasaran dengan Kak Lintang? Nanti saya akan kupas beberapa hal. Oh ya, ini adalah kali ketiga di Ansa Vision ya, nanti dengan Ansa Komunitas. Ada kemarin di podcast yang pertama tentang gerakan total organik, kemudian suara komunitas, dan sekarang kita mendengarkan suara dari siswa Ansa. Nah, hari ini saya sangat senang sekali di sela-sela waktu latihan. Kak Lintang ini adalah seorang atlet ya, teman-teman sahabat di Nusantara. Jadi Lintang ini merupakan salah satu atlet panahan ya. Di sela-sela waktu Lintang latihan, saya masih bisa mengambil waktunya. Oke, sahabat-sahabat yang ada di Nusantara, khususnya pemirsa Ansa Vision, kita akan ngobrol dengan Kak Lintang. Halo Kak Lintang, apa kabar? Baik Kak. Iya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Tapi capek soalnya habis latihan. Iya, habis latihan ya, jadi habis latihan langsung mampir di studionya Ansa untuk podcast bersama saya, bersama Kak Daryat. Kira-kira nanti Kak Lintang bisa bercerita tentang aktivitasnya. Nah, hari ini Kak Lintang kelihatan seger ya, walaupun habis latihan. Kalau boleh tahu, Kak Lintang tertarik di bidang, tadi saya sebutkan ya, ini adalah atlet panahan ya. Di panahan itu ceritanya bagaimana Kak Lintang? Jadi dulu tuh waktu SD, kalau nggak salah kelas 3 semester 2 itu, jadi guru saya tuh masuk ke kelas buat nyari wakil siswa buat nonton Popda di 2000 berapa itu lupa. Nah, kepilihlah 2 anak sama ya kakak kelas lah. Yang lucunya saya tuh sebenarnya nggak nonton, malah lari-larian sama temen. Entah kenapa saya kecantol di panahan gitu. Padahal saya nggak nonton sama sekali. Malah temen-temen yang nonton yang nggak tertarik. Tapi sebelumnya memang tertarik di panahan atau bagaimana?
Ya sempet sih tertarik gara-gara film Brave Disney. Oke. Nonton kayak kok keren ya. Siap. Oke. Nah, ini sahabat-sahabat di Ansa Vision ya, khususnya pemirsa. Jadi Kak Lintang ini sekarang di kelas berapa, Kak? 10. Kelas 10 ya. Jadi di Anugerah Bangsa atau ANSA, Kak Lintang mengambil kelas mandiri ya. Jadi di sela-sela latihan Kak Lintang masih belajar. Dan Kak Lintang ini adalah siswa homeschooling di Anugerah Bangsa, dan tadi sudah diceritakan bahwa tertarik di Panahan itu bisa jadi karena film ya. Tapi nanti saya masih penasaran ya. Tapi bukan hanya film, tapi tetap ada dukungan orang tua. Nah, ketika Kak Lintang terpilih tadi, kita masih di waktu kelas berapa tadi? Kelas 3 ya. Kelas 3 sih. Orang tua menyikapinya bagaimana? Kalau orang tua sih ya boleh-boleh aja, asal apa ya namanya, tetap lanjut. Kalau seneng ya diterusin gitu loh. Jadi orang tua aku tuh tipikalnya tuh ngasih pilihan. Oke. Terserah mau milih sekolah atau mau di Panahan. Di Panahan. Iya. Oke. Tapi malah dua-duanya dapat ya. Ya bisa dapat sekolah, dapat Panahan juga ya. Oke, artinya ini salah satu siswa yang bisa dikatakan bisa membagi waktu. Kak Lintang, waktu nonton film apa tadi? Avatar. Brave. Oh, Brave. Nggak nyambung. Oke. Brave itu kan kamu tertarik gara-gara film itu. Iya. Apa yang membuat kamu tertarik dengan film itu kok bisa sampai ke Panahan sekarang? Keren sih. Keren. Kerennya di mana? Soalnya itu kan Brave kan bercerita kayak putri yang pengen jadi pemanah, tapi dilarang sama ibunya gitu. Oke. Karena dilarang itu ya. Tapi kita Kak Lintang dilarang enggak sama orang tua? Oke. Berarti Kak Lintang tidak merasakan itu ya, dilarang. Nah, hubungannya apa film itu ke kamu sekarang? Ke diri kamu sekarang ini? Nggak ada sih, udah lama nggak nonton. Sudah lama nggak nonton juga ya. Lama nggak nonton. Nah, akhirnya ketika tadi yang film Brave tadi sudah cukup lama ya. Itu udah lama. Udah lama ya. Oke. Terakhir nonton kalau nggak salah itu 2010. Oke, ya. Berarti itu momen-momen SD ya? Iya, momen-momen SD. Ceritakan Kak, waktu di sekolah ya di tingkat SD, ada kejadian apa yang mungkin dialami Kak Lintang? Ya banyak sih. Nggak inget sih, kebanyakan nggak inget. Oke. Oh ya, teman-teman pemirsa ya, di seluruh Nusantara, tadi sempat saya sudah bertanya-tanya dikit, tapi tidak elok ya kalau Kak Lintang tidak berkenalan sendiri ya kepada teman-teman. Silahkan sampaikan nama saja, kemudian hobi ya, dan prestasi yang terakhir saja. Oke, silahkan Kak Lintang ya. Prestasinya yang mana dulu nih? Oke, yang terakhir aja, yang terakhir. Oke. Yang baru-baru kemarin yang baru, ya? yang baru-baru aja. Halo semua, nama saya Lintang Ayudya Kusworo. Nama saya Lintang Ayudya Kusworo, saya kelas 10 di Anugerah Bangsa. Hobi saya kadang nyanyi, kadang lukis, kadang baca novel. Kalau untuk prestasi yang kemarin, alhamdulillah saya dapat peringkat 8 di seleksi nasional untuk masuk ke tim nasional Indonesia. Wah, hebat sekali. Masuk tim nasional. Seleksi ya. Iya, hasil seleksi untuk masuk ke timnas ya. Oke. Baik Kak Lintang ya. Jadi tamu kita pada kesempatan kali ini dia adalah atlet panahan ya, dan ada beberapa cerita yang mungkin bisa teman-teman nanti perdengarkan ya, karena nanti ada beberapa hal yang nanti akan saya tanyakan Kak Lintang. Begitu. Nah, tadi Kakak nyebut film Avatar. Emang film Avatar mau tayang lagi apa bagaimana? Iya, yang kedua. Hobi. Maksudnya suka dengan film itu? Suka. Suka. Soalnya apa ya? Itu kan terhitungnya animasi. Tapi detailnya tuh kelihatan gitu loh. Oke. Tadi saya sempat
mendengar hobinya juga menggambar. Iya. Kok Melukis. beda ya? Melukis. Maksudnya aktivitas sekarang kamu panahan dengan hobi gimana itu? Kok menurut Kalintang sendiri bagaimana? Kalau menurutku itu apa ya namanya? Karena DNA dari ayah sih. Kan Oh. ayah kan fotografer. Jadi aku tuh kadang punya pemikiran gitu, ide buat ngegambar, ngelukis atau apapun itu. Daripada aku lupa atau apa, jadi aku langsung melukis terus atau enggak digambar di HP. Oke, digambar di HP. Baik. Kak Lintang, usia berapa? 15. 15 tahun. Oke. Sekarang sudah tingkat 1 di SMA ya dan Iya. punya segudang prestasi. Teman-temanmu bagaimana melihat kamu dengan kesibukan kamu? Yang mungkin kamu jarang di rumah atau bagaimana? Ya beberapa itu kayak jengkel karena nggak bisa diajak main kan, kayak anak-anak zaman sekarang. Beberapa juga dukung, beberapa ya biasa-biasa aja. Nah, sekarang ini Kak Daryat mau tanya, apa yang Kak lakukan, apa yang Kak Lintang lakukan menyikapi teman-temanmu itu yang generasi milenial sekarang ini? Ya aku tetap teguh sama prinsipku sih. Jadi misalkan temanku gini nanya, kamu ada waktu nggak buat nonton? Aku maunya tuh tanggal segini. Kalau misalkan tanggal segitu aku sibuk, ya aku nggak mau gitu loh. Kecuali temanku itu mau nyesuaiin jadwal nontonnya dia sama jadwal latihanku. Oke, Jadi, artinya yang prinsipnya Kak Lintang harus teguh pada waktu ya? Iya. Oke. Jadwal latihannya kalau boleh tahu setiap hari atau setiap apa nih maksudnya? Setiap hari. Setiap hari. Kalau ada lomba dengan setiap durasi? hari. Durasi berapa jam? Durasi pokoknya sampai mulai jam 8, selesai itu jam 4 jam 5 sore. Oke. Tadi Kak Daryat mau kembali ke yang tadi. Bisa diceritakan nggak? Tadi kan tertarik ke film, kemudian ke panahan sekarang. Bisa diceritakan nggak awal mula fokusnya? Nah, kalau tadi kan tertariknya, sekarang fokusnya ke panahan. Gimana Kak? Coba. Itu mulai pas setelah Popda pertama yang aku lewatin. Setelah Popda, jadi ayah sama bunda tuh mikirnya kayak, oh ya udah nggak usah mulai lagi, soalnya kan mungkin buat menuhin kuota di Popdanya itu kan. Tapi entah kenapa aku tuh ngomong kayak, loh kok nggak latihan lagi gitu. Entah di diskusi keluarga bareng, ya akhirnya aku milih buat full fokus di dunia panahan. Oke, full fokus di dunia panahan. Menurut Kak Lintang membagi waktu dengan sekolah gimana nih kesannya? Maksudnya kan latihan tadi saya tanya tiap hari. Iya. Dan sekolahnya Kak Lintang ya, teman-teman sahabat di Nusantara ya, pemirsa Ansa Vision. Jadi Kak Lintang itu siswa homeschooling yang memilih kelas mandiri ya atau program mandiri yang masih dalam naungan di Anugerah Bangsa, tetapi secara pembelajaran berbeda. Begitu ya Kak Lintang ya. Bisa membagi waktu? Bisa, tapi ya agak gimana ya namanya ya? Capek sih. Oke, capek. Tapi saya lihat kamu nggak capek kok, wong sampai kelas 10 dan lulus SMP-nya di Ansa loh, gitu kan. Ini juga alumni dari kami, ya, lulusan SMP juga ya, atau di tempat kami itu ada paket B, sekarang di paket C. Itu siswa sekarang ini ada di kelas 10. Ya. Oke. Dan sudah masuk di kurikulum Merdeka. Nah, jadi Kak Lintang juga sudah merasakan kurikulum Merdeka ya teman-teman ya. Jadi fokusnya tadi memang Kak Lintang sendiri ingin latihan lagi dan latihan lagi, menanyakan ke orang tua. Respon orang tua gimana Kak? Ya mendukung. Mendukung? Iya. Oke. Nah kalau mendukung artinya kan pasti ada hambatannya. Kira-kira apa itu kalau boleh Kak Daryat tahu itu hambatannya? Kalau hambatannya tuh lebih ke apa ya, tugas sekolah yang ngehambat buat fokus ke panahan. Soalnya kan apa ya, tugas sekolah yang di sekolah biasa ini ya,
kan banyak kan biasanya kan, juga belum lagi jam pelajaran tambahan. Tapi ya bagus sekolah kayak gitu. Cuman buat aku yang pengen fokus di dunia luar sekolah itu agak nyusahin. Oke, akhirnya memilih di ANSA ya. Nah, akhirnya Oke, memilih di PKBM Anugerah Bangsa. Oke. Nah, tokoh favoritnya tuh siapa sih? Yang Kak Lintang itu, wah ini kalau saya dengan tokoh itu, atau siapa favoritnya udah, idola. Kubo-chan. Kubo-chan, bisa diceritakan siapa Kubo-chan? Kubo-chan tuh atlet dari Korea. Korea. Itu sebenarnya udah lama sih, juga terhitungnya udah tua. Nah itu dulu aku awal ngeliat nonton dia itu di perlombaan Rio 2016. Iya. Nah itu skornya bagus banget, jadi kayak wah ini patokanku ini sampai sekarang masih. Jadi kalau kamu sedang memanah itu terngiang-ngiang itu ya? Iya. Itu. Untuk yang perempuan ada Kibobei. Oke, dari mana itu? Korea juga. Dari Korea. Jadi juga. di panahan itu yang panahannya paling apa ya bahasanya paling bagus itu di Korea. Oh di Korea. Iya soalnya di Korea itu panahan kayak olahraga wajib. Yang wajib benar-benar harus dilakukan di sekolah itu ada. Kalau yang misalnya menginspirasi Kim Jae-dok, atlet dunia pertama yang umurnya masih 17 tahun. 17 tahun? Iya. Sudah sampai taraf dunia? Iya, udah juara olimpiade. Juara olimpiade. Kak Lintang ingin ke sana? Oke. Sudah pastilah. Kelihatan ya. Ya, kelihatan. Nah, tapi untuk sampai ke sana, apa yang Kak Lintang lakukan? Ya, mungkin bisa diceritakan proses latihannya yang standar lah, mungkin ya bisa diceritakan mulai bangun tidur harus bagaimana. Ya Bu, kalau aku sih bangun tidur biasanya langsung mandi sarapan jam 6:30 itu aku udah berangkat ke lapangan duluan, tinggal nungguin teman-teman datang, terus jam 8 mulai pemanasan langsung latihan. Latihannya itu latihan membidik sasaran atau latihan apa? Lebih ke teknik. Kalau latihan apa ya? Latihan biasa gitu loh yang sebelum lomba. Kalau sebelum lomba itu lebih ke apa sih? Menstabilkan skor. Oh, supaya skornya stabil dulu. Iya. Oke, baik. Nah, kira-kira dalam latihan yang cukup panjang, ini kaitannya dalam menyongsong perlombaan. Iya. Latihan rutinnya ada nggak? Yang tanpa ada event atau ada lomba mungkin? Ada. Ada ya? Ada. Apa yang dilakukan? Kadang latihan fisik kayak lari, push up, sit up, plank. Cuman lebih divariasi aja kan daripada biar bosan gitu. Ya paling itu. Sama memperbanyak jumlah tembakan. Kayak sebelum duhur itu harus udah 300 shoot atau sebelum duhur harus 600 shoot gitu. Sampai 600 tembakan? Iya, kalau 600 biasanya di jarak 10 meter. Oke. Jadi lebih fokus ke teknik. Pernah nggak mengalami mungkin cedera atau karena kalau 600 shoot itu kan juga banyak? Pernah. Biasanya itu karena perubahan tulang kan. Oke. Di belikat belakang sini sakit banget. Terus pernah cedera karena di luar latihan. Oh, di kaki ini sampai sekarang buat lari belum stabil. Kuat. Lama-lama. Tapi proses yang tadi, saya kembali ke seleksi ke nasional tadi. Bisa diceritakan Kak? Sesuatu yang mungkin ya silakan Kak. Ya. Bagaimana yang bisa Kak Lintang ceritakan prosesnya begitu? Proses untuk menuju ke seleknasnya ya, itu. Ke seleknas itu. Ya kalau menurutku itu seleknasnya lumayan mendadak ya. Jadi kalau nggak salah itu dikasih tahunya selisih beberapa bulan atau beberapa minggu gitu. Ya. Jadi yang program awalnya bulan itu untuk fisik, jadinya
full nembak terus sampai sakit gini. Oke. Ini masih sakit sih sebenarnya sih. Oke, iya. Jadi kalau tiap hari begitu, nah relaksasinya apa? Nah, Relaksasinya itu apa? Renang. renang ya. Iya. Oke. Jadi sekalian kalau di Panahan kan pernafasan juga butuh banget. Jadi kita tuh sekalian latihan pernafasan di dalam air, sekalian refreshing juga bareng teman-teman. Oke. Nah, ada banyak cabang lomba, Kak. Iya. Ada banyak cabang olahraga yang sebenarnya bagi Kak Lintang itu ya tadi saya tanya hobi juga ternyata melukis dan lain-lain begitu. Iya. Tapi kok memilih memanah? Kenapa? Nggak tahu tiba-tiba kayak kecantol gitu loh. Terus buat berhenti juga aku nggak rela gitu dari hati. Beberapa kali pas lagi bosen di Panahan, orang tua nanya kayak, kamu mau berhenti apa gimana? Udah bosen ya, coba yang lain mau nggak? Kayak nggak mau. Nah karena kalimat itu jadi aku termotivasi buat aku harus nekan diriku sendiri biar motivasi itu tetap ada gitu. Oke. Nah, ini saya tertarik dengan menekan diri sendiri ya. Nah, ini tidak banyak loh teman-teman, sahabat dan pemirsa Ansa Vision yang memiliki inisiatif untuk menekan diri atau menekan diri sendiri. Nah, ini Kak Lintang sudah tercetus ya bahwa sejak dini memang sudah ada upaya bagaimana untuk mendapatkan sesuatu itu bisa dilakukan kembali ke diri sendiri dan menekan. Nah, ini bisa dibagikan. Nah, mungkin yang sederhana aja Kak, maksudnya yang khusus usianya Kak Lintang ya. Jadi menekannya itu bagaimana ke diri sendiri supaya tujuannya itu tetap fokus. Nah, bagaimana Kak? Kalau anak-anak di seumuranku kan biasanya dikasih motivasi, seminggu semangat, terus habis itu lupa sama motivasi itu kan. Ya, Nah, oke. Gimana jadi nih? caranya Tertarik itu ngambil buku gambar yang gede. Itu ditulis di situ. Terserah mau pakai gradasi atau apa, ya variasi kalian sendiri. Itu ditempel di dinding kamar kalian. Pokoknya kalian bangun tidur harus ngeliat tulisan itu loh. Oke. Nah, aku nulis banyak itu dari bangun pagi, Oke. jadwal-jadwal tuh panjang banget itu dari Oke. di tembok. Nah, ya kalau pagi ngerasa malas latihan, terus ngeliat tulisan itu kayak, oh, aku emang pengen di dunia ini, jadi oke, aku harus lanjut gitu. Aku pengen di dunia ini dan aku harus lanjut. Kata-kata apa yang kamu tulis di tembok itu? Coba. Lebih ke itu sih, kayak hasil skor yang bikin aku bangga. Oke. Misalnya skor yang paling tinggi berapa? Skor yang paling tinggi. Dulu pernah 320 ya. Jadi kamu tulis 328 di dinding itu ya. Iya. Supaya Emang kamu sih termotivasi. belum kekejar ke situ lagi, Iya. tapi udah ya mulai mendekati dikit-dikit lah. Oke. Ya, jadi saya juga mendoakan ya Kak Lintang ya. Nanti skornya terus bertambah, prestasinya juga bertambah, dan Seleknas ini masih terus berjalan ya Kak ya? Atau sudah selesai, masuk di peringkat 8 ya? Iya. Peringkat 8 Seleknas. Oh iya, ada satu lagi. Satu lagi buat motivasi. Kan beberapa lomba itu ada di Olimpiade terutama, kan ada peringkat-peringkatnya. Peringkat. Kalau bisa itu tuh di print, terus ditempel di tembok. Jadi kan kita ngelihat orang yang pengen kita kejar itu siapa gitu loh. Terus juga itu tertulis skor kita tuh masih di ranking berapa buat ngejar orang itu. Mungkin musuh dalam pertandingan atau Enggak, tidak? Enggak, musuh dalam pertandingan itu diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Iya, karena Oke. olahraga panahan itu olahraga individu. Olahraga individu. Iya. Justru malah musuhnya diri sendiri. Musuhnya diri sendiri. Oke, ini saya baru tahu ini ilmu baru Kak Lintang, bahwa ternyata di panahan itu yang kita kalahkan adalah diri kita sendiri. Ya, sebenarnya juga di semua hal sih. Oke. Jadi kan kadang kalau di perlombaan, Hmm? kalau di panahan kan skor Skor. patokannya. Mungkin di olahraga lain aku kurang tahu kan, poin atau apa segala macam kurang tahu.
mungkin kita ngelihat punya orang lain tuh lebih bagus, terus kita putus asa. Nah, sebenarnya yang direspek sama orang lain itu bukan skor kita, tapi gimana cara kita bangkit dari hal itu. Jadi kadang ngelihat, loh kok skorku yang seri pertama kayak jelek, kok yang lain bagus. Kadang beberapa tuh kayak, udahlah nyerah aja, jelek aja nggak apa-apa. Beberapa juga, enggak, aku harus bisa. Selama seri ini belum selesai, aku masih bisa ngejar mereka. Masih bisa ditutup skornya dengan skor lain. Baik. Saya tertarik dengan semangatnya Kak Lintang. Teman-teman ya, jadi bisa terlihat bahwa Kak Lintang masih cukup muda ya. Berapa Kak? 15 tahun dan sudah punya sebuah kekuatan diri ya, dan memang ini kaitannya dengan orang tua. Nah, salah satu pembelajaran di Anugerah Bangsa yaitu dengan pelibatan orang tua. Nah, ini karena Kak Lintang juga siswa homeschooling Anugerah Bangsa ya. Jadi nantinya bisa diceritakan bagaimana peran orang tua Kak. Jadi peran orang tua, jadi ini teman-teman, sahabat-sahabat di Nusantara, jadi Kak Lintang ini orang tuanya bagaimana proses mendukungnya bisa diceritakan. Nah, tapi sebelum itu Kak Lintang, pernah enggak benturan pendapat dengan orang tua? Pernah. Apa? Lupa ingat sih soal itu sih. Jadi kebanyakan kalau soal benturan aku lupain gitu buat soalnya dilupakan ya. Soalnya itu terhitung hal negatif kan. Jadi kayak udahlah lupain aja. Tidak diinget-inget lagi ya. Nah, sekarang pendampingannya Kak. Kak Lintang pasti kan ini orang tua mendukung dan mendampingi. Nah, bagaimana proses pendampingannya orang tua orang tua kepada Kak Lintang gitu? Kalau ibu lebih ke sekolahnya, jadi kayak ngasih aku les di jadwal yang nyesuaiin latihanku. Selasa malam sama Jumat malam aku les bahasa Inggris. Untuk jadwal sesuai sekolah aku les biasa. Kalau ayah itu mempelajari panahan. Jadi akhirnya sekarang ayah jadi pelatihku sendiri. Itu ayah benar-benar mempelajari panahan sampai 3 kali ikut pelatihan Coach Kim. Alhamdulillah ya lolos menjadi pelatih ya Kak. Nah, di dalam proses dukungan dan pendampingan orang tua Kak, pasti kan lelah Kak Lintang. Tadi saya di awal tuh capek. Nah, untuk menghilangkan rasa capek itu gimana Kak Lintang? Aku sering ngelakuin meditasi. Menarik ini ya. Jadi kan beberapa di YouTube kan ada kayak playlist isinya buat lagu meditasi. Buat yang gampang aja, jadi tinggal duduk tegak, terus merem, atur nafas. Itu kira-kira 15 menit atau 1 menit udah cukup. Tapi kalau menurut kalian 1 menit kurang ya bisa lebih lah. Pokoknya sampai kerasa tenang. Setelah meditasi ya capeknya hilang gitu. Capeknya hilang dengan meditasi ya. Iya. Bagaimana Kak ketika mungkin keinginan kamu itu terus, tapi fisik kamu tuh loyo, atau mungkin kan ada suatu masa ketika sudah capek sekali. Nah, itu bagaimana cara diri? Kan tadi Kak Lintang menyampaikan bahwa tetap memaksa diri, cuma kan tubuh itu punya batasan. Nah, gimana Kak? Kalau kan mungkin kita bisa bohong kayak, enggak aku belum capek, tapi tubuh nggak bisa bohong kan? Tubuh nggak bisa bohong. Kalau menurutku emang aku sudah mentok di situ, aku bakal ngomong ke ayahku kayak, aku mau istirahat 1 hari. Aku pengen refreshing 1 hari aja cukup. Setelah itu lanjut aku nge-push diriku sendiri. Tapi biasanya hal itu tak lakuin sebelum lomba.
Takutnya pas lomba malah loyo kan. Oke. Sebelum lomba ya, artinya memang sudah ada plan ya. Ya ada plannya sendiri. Saya penasaran dengan buku catatan jadwalnya Kak Lintang sebenarnya. Punya enggak? Aku tempel di tembok sih. Tempel di tembok Iya. ya. Dan itu menjadi rahasianya Kak Lintang dan Tuhan yang tahu ya. Oke, termasuk nanti membagi Tuhan dan beberapa setan di kamar. Oke. Baik ya. Jadi sekiranya itu mengganggu jadwal latihan Kak Lintang, Iya. seperti kegiatan main dengan temen, Iya. itu solusinya gimana? Kan ada temen tuh yang ngajak main pasti kan? Iya, Ada pasti, kan? pasti. Apalagi sekarang dunia komunikasi kita sudah sangat maju begitu. Sehingga gimana Kak? Kalau misalkan memang jadwal jalan-jalan yang nggak bisa diubah, Nah, ya mungkin aku diskusi sama orang tua dulu kayak oke. bisa nggak aku tanggal segini istirahat dulu buat jalan-jalan ke sana gitu. Kalau emang nggak bisa ya mau nggak mau dengan berat hati aku ngerelain jalan-jalannya dan jalan-jalan sendiri nanti. Oke. Tapi tetap temanmu menerima ya itu ya? Tetap beberapa nerima, beberapa marah, beberapa kayak biasa aja gitu lah. Kayak oh ya udahlah nggak apa-apa. Misalnya kamu ndak menang, nasihat pertama kali orang tua itu mengatakan apa? Yang sering orang ayah sama bunda omong sih kayak nggak apa-apa, kamu udah ngelakuin yang terbaik buat Oke. di lomba ini. Dan waktu itu Kak Lintang semangat lagi, Nangis. nangis. Ya saya kira Kak Lintang Nangis, apa ya? Nangis bentar terus baru semangat lagi. Iya, jadi tadi saya pikir Kak Lintang ketika kalah ya nggak menangis, tapi tetap nangis juga ya. Beberapa perlombaan yang menurutku kayak aku emang ngejar di lomba itu, aku gagal nangis. Nggak apa-apa ya. Itu juga nggak masalah sih bagi Kak Deret, bahwa ada kalanya memang kita ada waktunya tertawa dan menangis begitu. Iya. Jadi kalau memang saatnya menangis, Kak Lintang boleh untuk mengekspresikan ini sebuah apa ya? Mungkin belum waktunya ya Kak ya. Iya. Belum waktunya. Nah, kalau menang, nah dari orang tua atau ayah selaku pelatih ya. Jadi Iya. kebetulan pelatihnya adalah ayahnya sendiri, bahwa Kak Lintang ini merupakan siswa homeschooling ya di Anugerah Bangsa dengan pendampingan orang tua dan masih tetap mengedepankan pendidikan, sehingga olahraga jalan, pendidikan juga jalan. Apa yang ayah katakan waktu menang? Waktu menang. Ayah kan pelatih kan, Ya. jadi ngelihat semua yang nyusun program latihan, ngelihat semua perkembangan gitu. Ya ayah ngomong, bangga sama aku. Tapi kalau memang pas di latihannya aku sering nggak mood, kayak nyepelein lomba itu, tapi aku menang. Biasanya ngomong kayak ya udah kamu lagi beruntung hari ini. Soalnya ayah sama bunda itu tipikalnya lebih seneng lihat proses daripada hasil. Oke. Jadi hasil yang sekarang kamu raih ini prosesnya Ya, sudah sesuai, dulu. Nah, Oke, sesuai ya. sepadan sama yang Capek nggak sih Kak? Tiap hari latihan. panas. Panas ya. Oke. Paling membanggakan Kak Lintang itu ikut event apa dan mengikuti kegiatan apa Kak? Paling buat aku bangga itu 2019. Ya. Setelah beberapa minggu masuk di Anugerah Bangsa. Sesuai yang di sini, Sipas Solo. Sipas Solo ya. Iya, sama Dandim Demak. Dandim Demak ya. Iya. Ini dalam catatan yang sudah diberikan redaksi ya, bahwa ada beberapa kejuaraan yang sudah cukup banyak ya, juga Sipas Solo yang tadi sudah disebutkan. Iya. Berkesannya kenapa? Di Dandim Demak alhamdulillah dapat 5 medali. Di kalau nggak salah 2 divisi. Untuk di Sipas Solo itu yang paling membanggakan karena
Saya dapat 10 medali emas sama 1 perak di 3 divisi, dan total itu 15 medali yang diperebutkan. Oke. Bangga. Bangga banget. Oke. Nah, medalinya kamu kumpulkan atau kamu simpan atau kamu pajang? Pajang. Pajang. Kalau nggak salah Sudah ada fotonya seberapa banyak mungkin? Bentar, kayaknya ada fotonya deh. Oke. Ada fotonya. Pak, naruhnya di mana? Iya. Nah, itu Nah, ini nih. oke. Banyak sekali ya. Nanti Kak Lintang bisa kirim ya ke Kak Daryat Oh, nanti iya. untuk arsip sekolah ya. Siap. Jadi, Ini buat yang tengah ini nih, iya. yang bening ini, Heeh. itu juara umum kota di Juara Solo. umum. Karena Oke. iya, itu kan biasanya di lomba ada juara umum kan. Oke. Nah, itu dari Sipaso. Oke. Nah, ini cukup apa ya Kak ya? Cukup panjang sebenarnya Kak Lintang untuk prosesnya ya tadi ya. Iya. Karena memang hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Bagaimana kamu berproses, capek memang ya, betul Iya. capek, tapi sepadan dengan apa yang sudah kamu keluarkan. Kira-kira cita-citanya apa? Cita-citanya ya masuk tim nasional di Oke. umur yang muda, terus juara olimpiade secepat mungkin kalau bisa. Oke, baik. Ini semoga doanya terkabulkan. Amin, amin. Nah, dan kami ya juga akan bangga jika nanti Kak Lintang sudah sampai ke sana. Tapi ada hal yang menurut Kak Daryat penting, bisa dibagikan nggak ke teman-teman semua? Tadi ketika mengunci pikiran melalui meditasi Iya, dan menekan diri, iya. adakah pemberontakan dalam dirimu sendiri? Pastinya ada. Pasti. Pastinya. Nah, caranya gimana untuk meredam itu? Aku lebih milih ngeluarin langsung. Oke. Jadi kadang kan momen sedih atau apa, aku pendem gitu kan. Ah, ah. Itu kalau misalkan menurutku aku udah nggak kuat, malam-malam aku ngunci diri di kamarku, aku nangis sepuasku sampai lega, baru semua lakuin lagi. Nangis karena apa? Ya sedih, seneng, campur-campur sih. Oh gitu. Iya. Jadi kayak bener-bener aku mendem semua perasaanku. Kalau menurutku aku udah nggak kuat ya dilepas akhirnya. Ya, seumuran Kak Lintang itu kan pasti ada keinginan-keinginan yang sama dengan Iya. anak-anak seusia Kak Lintang. Iya, aku juga punya. Apa? Bisa diceritakan mungkin yang ingin Kak Lintang sampaikan begitu sebenarnya. Saya ingin itu bagaimana? Silahkan. Yang sebenarnya tak ingin sekarang sih ya pengen bisa main sama teman-teman. Oke. Kan juga kegiatanku tiap hari cuman bangun pagi, masuk terus ke lapangan, pulang, tidur kayak gitu. Ya bosan sebenarnya, capek, panas, tapi emang itu keinginanku gitu loh. Tapi tetap ada toh teman ngobrol. Ada. Jadi Ini di sini banyak. banyak ya. Oke. Teman yang menurut kamu spesial itu teman yang seperti apa? Ada, aku punya satu teman dari lapangan. Nah, Nah, namanya Zalfa. nah, Itu sama-sama anak tunggal, juga karakteristik orang tuanya kebetulan hampir sama. Jadi ya kita saling bagi perasaannya gitu loh. itu menurut kamu teman itu yang memahami kita atau kita yang memahami teman? Kalau menurutku dua-duanya. Oke. Teman yang benar itu mereka paham soal kita dan kita juga paham soal mereka gitu. Oke. Jadi hubungannya seimbang gitu Seimbang. ya. Seimbang. Baik. Kak Lintang. Jadi saya tertarik ke cerita yang tadi waktu zaman SD. Katanya pernah dibully di SD. Pernah. Melupakannya bagaimana?
Ya kalau boleh jujur aja susah sih, soalnya bener-bener dari awal masuk sekolah sampai lulus. 6 tahun dong? Iya, 6 tahun. Oh, oke. Enggak, 5. Oh, 5. Soalnya kelas 1-nya di Prokerto. Oke, di Purwokerto. Cara kamu untuk bangkit itu bagaimana? Karena kan nanti setelah dari cerita itu, kemudian saya kaitkan dengan yang SMP kamu, karena kan itu merangkak naiknya itu SMP kalau tidak salah ya, pas SMP ya, pas di SMP. Gimana Kak? Kalau aku tuh karena emang tipikalnya apa ya, butuh seseorang buat jadi pelampiasan, aku ke itu hipnoterapi. Oke, pernah ke hipnoterapi? Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Untuk yang mengatasi itu? Soalnya ya beberapa kali masih kayak ingatannya tuh balik lagi gitu. Jadi teman-teman, sahabat Ansa Vision ya, teman-teman di Nusantara, bahwa bullying ini jangan dianggap remeh ya, atau dianggap sederhana. Jadi ada hal-hal yang memang menurut kita itu sederhana. Nah, atau menurut teman-temannya Kak Alintang itu sederhana. Tapi kayak itu bercandaan begitu. Tapi membekas Kak. Membekas. Mungkin beberapa orang yang bully temennya kayak kalau ditegur sama orang lain kan berlindung dikata ih baperan gitu kan. Baperan. Ya tergantung mental seseorang. Oke. Nah, bangkitnya itu dari fase apa Kak? Maksudnya melupakan itu atau memang ya udah itu menjadi hal yang menurut Kalintang kan kalau memang itu udah penting ya ditinggalkan begitu. Kalau melupakan ya nggak bisa. Nggak bisa ya? Ditinggalkan juga ya nggak bisa karena emang udah membekas kan. Ya aku berusaha kayak berdamai sama keadaan itu. Selama 5 tahun, orang tuamu tahu? Orang tua tahu. Oke. Nah, bagaimana reaksi orang tua ketika kamu menghadapi masalah itu? Kalau dulu awal kan aku cerita kayak putus-putus gitu, kayak cuman sepotong-sepotong. Iya. Dari kelas 2 sampai kelas 5 aku cerita sepotong kayak cuman bun aku diajak sama ini, bun aku diajak sama ini, bun aku dipukul sama ini gitu. Ya orang tua kayak ngomong, karena emang belum tahu kan jadi ngomong udah lawan aja. Tapi setelah di awal hipnoterapi kan cerita semua, bludak semua keluar kan. Ya orang tua berusaha biar nggak ingat lagi. Oke. Tapi sekarang udah sudah hilang ya kenangan-kenangan itu belum masih. Ya? Oke. Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi sekarang masuk ke setelah tingkat dasar nih, ke SMP. Wah, itu kayaknya karir Kalintang sedang naik-naiknya itu ya. Iya, alhamdulillah ya. Dan masih ingat kejadiannya kemarin yang SD itu, yang maksudnya yang dulu. Masih. Dan terbawa sampai ini kan sudah SMA nih, SMA. Masih terbawa. PAUD juga pernah. Oke. Terus TK, SD kelas 1 ya pernah, terus ya akhirnya sama sekelas damai lah bahasanya. Tapi pernah berantem? Aku tipikalnya lebih baik mendem. Oke. Pernah dulu. Jadi orang tua aku diajak. Ya aku nggak bakal nyebut nama sekolahku ya. Orang tua aku diajak, itu aku ngamuk. Kursi aku lempar. Oke. Aku lempar ke temanku, terus soalnya bener-bener udah kalang kabut gitu loh. Oke. Marah, bener-bener aku tuh marah gitu. Ya udah semenjak itu ya nggak ada yang berani ngajak orang tua lagi. Tapi aku sadar itu jelek gitu loh. Jadi lebih baik aku diem. Udah. Oke. Nanti aku lampiasin di kamar aja. Seperti tadi yang kamu ceritakan ya. Mau nangis, mau gebuk-gebuk kasur ya. Tadi suka baca buku. Iya, suka. Sebenarnya kamu merasa kamu tuh introvert atau ekstrovert? Tergantung situasi. Oh, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Jadi kalau di suasana introvert ya aku bisa diam, bisa anteng. Tapi kalau di suasana ekstrovert
udah meledak. Oke. Tapi panahan itu kan sebenarnya ke sasaran. Kamu melihat sasaran itu seperti apa? Maksudnya dalam persepsi kamu tuh kamu melihat titik sasaran yang tepat itu menurut kamu yang bagaimana? Ya bagian tengah. Atau kamu membayangkan apa supaya kamu harus minimal mendekati itu? Aku tipikalnya bukan kayak bayangin sesuatu di bantalan, di apa ya biasanya target face-nya. Target face-nya. Buat aku bisa nancep di bagian itu. Aku bayangin di depanku itu ada idolaku. Oh, yang sedang bersamamu. Iya. Jadi kalau aku nembaknya jelek, otomatis idolaku tuh kayak mandang remeh gitu kan. Okay. Ya sebenarnya mereka nggak kayak gitu, cuman sengaja di pikiranku tak buat kayak gitu biar aku termotivasi buat aku harus bagus. Soalnya kalau kayak bayangin yang positif terus kan ya nggak maju-maju lah ya. Harus beberapa ditambahin negatif yang sebenarnya itu bukan tipikalnya mereka gitu. Iya. Jadi nambah-nambahin sendiri. Karena gitu. ada beberapa setan di kamarmu katanya. Ada 3. Oke ya, baik. Terima kasih Kak Lintang ya. Jadi di sela-sela latihan, jadi teman-teman pemirsa Ansa Vision di seluruh Nusantara ini saya janjian dengan Kak Lintang sebenarnya cukup lama ya, karena kemarin ada satu latihan. Jadi ini salah satu program juga nanti ke depannya Kak Lintang, dan beberapa teman-temannya Kak Lintang juga nanti akan saya undang ya, dan alumni juga ya, sahabat-sahabat Ansa Vision dan seluruh pemirsa Ansa Vision yang di Nusantara. Dan ini salah satu dari siswa kita Anugerah Bangsa yang menurut kami ya, kami itu adalah sekolah ya, karena Kak Daryat itu direkomendasikan sama teman-teman yang lain, itu salah satunya Kak Lintang.